Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tandanya tidak ada kata cukup sebetulnya untuk menuntut ilmu. Jadi pertama kalau ditanya apa tujuan kita datang ke tempat ini, pasti semua punya mindset berbeda-beda. Dan ketika datang ke tempat ini, alhamdulillah mindset kita sudah berubah. Sebentar Pak, baterainya habis. Baik, sekali lagi, pasti masing-masing punya niat dan mindset berbeda-beda. Ada niatnya diutus oleh perusahaan, ada niatnya diutus oleh keluarga, ada niatnya pribadi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di pelatihan ini mindset kita sudah berubah. Bahkan kita gerakan dalam sebuah lagu tadi bahwa aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani karena aku cinta Indonesia, Indonesiaku jaya sentosa. Ini juga terima kasih, saya yakin semuanya sama hatinya. Amin. Buktinya saya yang sudah ngobrol panjang lebar malam-malam sampai diajak ke beberapa program di BSM ini apa ya, karena memang ini panutan itu penting ya. Pak Bayu mengajarkan saya secara pribadi dan kita semua bahwa bukan hanya omongan dan ide saja, tetapi beliau ternyata mengatakan harus ada pengamatan, harus ada kontrol. Saya diajak sampai ke sana, bahkan yang membetulkan air yang tidak mengalir itu beliau. Tanpa membangunkan timnya, ini juga hal yang perlu kita catat, karena pulang dari sini bukan berarti kita nanti nyuruh-nyuruh orang, tetapi kita pun harus melaksanakan. Nah, saya ingin menegaskan lagi di pelatihan ini bahwa ada teori gara-gara. Saya datang ke tempat ini gara-gara saya kerja di PT Arutmin Indonesia. Gara-gara saya juga punya program pertanian di PT Arutmin Indonesia dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Di situ ada 8 program dari mulai pendidikan, kesehatan, pendapatan real, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, kemudian juga ada lingkungan dan kelembagaan. Di situ juga ada pendapatan real. Kami di Oktober ada pembuatan RKAB yang akan dipresentasikan ke Kementerian SDM. Kami punya 9 desa lingkar tambang. Kemudian ada program yang unggulan kami, keramba jaring apung tetapi di danau pasca tambang yang luasnya 70 hektar, kedalaman 100 meter, dan sekarang sudah berjalan programnya. Ikan nila di sana dan sudah mendapatkan penghargaan dari pihak luar. Kemudian juga ada sentra PPM Kasturi, di sana ada rumah tahfiz, kemudian ada pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah kurang lebih 1.300-an orang sudah mengikuti pelatihan kami. Kemudian ada Agrina Agrofrener Indonesia yang dinaungi oleh program Antasari, yaitu program pertanian terpadu desa mandiri. Saya berpikir kemarin ini dari mana ilmunya. Sekalinya tahun lalu pimpinan kami adalah gurunya Pak Bayu. Oh, pantesan namanya menjadi Antasari, ini nggak jauh dari Intansari. Kemudian di Antasari ini ada 2. Ada program pasca tambang dan kemudian kemasyarakatan. Pasca tambang itu menurut aturan harus mengembalikan fungsi alam dan fungsi sosial. Termasuk yang kelompok Banjarmasin tadi, nanam duren dan segala macam, itu ingin mengembalikan fungsi alam. Dan fungsi sosialnya ini saya tanda tanya, dan alhamdulillah sudah dapat masukan malam-malam oleh beliau. Ada ide-ide dan program-program tambahan. Nah, kemudian duplikasi dari program itu gara-gara saya ikut pelatihan ini juga alhamdulillah dapat inspirasi untuk mengembangkan program Antanuri, yaitu program pertanian terpadu Nur Hidayah berbagi ini masyarakat dan Majelis Nur Hidayah di Kalimantan Selatan. Kemudian Antanuri alhamdulillah dapat kepercayaan dari Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Kebetulan kepala desanya adalah teman SMP kalau tidak salah dari Pak Bayu. Ini ada kami diamanahkan kelompok ketahanan pangan Desa Gunung Besar. Amin. Nah, yang jadi masalah kami kemarin malam saya sudah sampaikan ke beliau, nilai ekonomis
program keramba jaring apung, kemudian program sentra capra atau kambing yang tadinya 14 sekarang udah 60 atau 70. Kemudian bebek petelur yang ada 1000 ekor sekarang ini alhamdulillah sudah terpecahkan. Nah, namun ada yang perlu ditanyakan Pak Bayu, informasi pagi tadi dari tim Antanuri. Kami ini di Antanuri ada 1 hektar, tepatnya di depan majelis kami. Itu kami sudah ada tanaman harian. Harian untuk Nur Hidayah berkebun. Kemudian ada untuk kelompok ketapang 9 bedeng, ukurannya ada 15x20. Itu alhamdulillah betul kata Pak Bayu itu menjadi penghasilan kami harian. Nah, kemudian ada saung Antanuri di belakangnya. Setelah ini kami akan buat kandang sesuai konsep Pak Bayu, kandang ayam. Kemudian jagung juga sudah kami aplikasikan. Bahkan sebelum ke sini ayamnya sekarang sudah diberikan pakan fermentasi dari bayam afkir yang tidak bisa dijual ke pasar. Betul. Kemudian di belakang itu ada kita tanam semangka 1000 bibit ya. Betul. Dan kita sudah punya masalahnya embung yang kita buat ternyata airnya sudah mulai surut. Karena hujannya ternyata kalah dengan hujan yang di sini. Tidak ada hujan. Kemudian yang selanjutnya, kalau nanti buah semangka itu sudah dipanen, daunnya apakah bisa dimanfaatkan atau tidak? Baik. Itu Pak. Terakhir, untuk mengatasi ada lalat. Kalau kita sudah mupuk, lalat itu kan datang ke perumahan tuh Pak. Betul. Mungkin mohon izin bisa diberikan bimbingannya. Dan terakhir nanti sebelum penutupan kami harapkan Pak Bayu bukan hanya mengangkat kami sebagai anak dan murid, tetapi nanti mungkin ada 1 kalimat dari Pak Bayu, ilmu Pak Bayu yang disampaikan baik langsung di pelatihan ini ataupun di YouTube nanti diakatkan kepada kami. Misalkan nanti saya serahkan atau ijazahkan dan kami nanti sama-sama mengucapkan terima. Terima kasih, mudah-mudahan kami menjadi murid Pak Bayu yang baik dan menjadikan bagian sejarah untuk membangun pertanian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua murid baik-baik semua. Ini sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya jujur terus terang begini loh, kalau yang dikirim pelatihan dikirim itu Pak Bambang mesti ngasih ban serep Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Biasanya yang dikirim itu kurang niat. Betul atau tidak kira-kira? Betul gitu. Karena itu saya siapkan. Tapi saya bersyukur sekali. Angkatan kemarin yang dikirim kelompok tani 18 orang. Kenalan aja lo enggak mau. Dia ada terpotak gitu. Tapi ya bersyukur sekali hari pertama akhirnya mulai terbuka dan terakhir full bertanya semua. Berarti program sudah masuk. Dan saya harapkan satu Bapak Ibu, saya terima kasih banyak. Ini kan kadang-kadang kan banyak utusan-utusan dan saya luar biasanya bangga gitu. Kan saya sering ngajar di pemerintahan. Ngajar di pemerintah tuh kita yang ngajar sampai capek Bapak Ibu. Hasilnya 0. Bener atau benar? Atau bapak-bapak pelakunya? Karena itu saya betul-betul berterima kasih. Masih banyak kita lakukan semuanya. Saya sarankan satu Bapak Ibu. Ketika buat kolam itu ada 2 syaratnya. Kalau punya tanah yang kering, wajib buat kolam. Jadi kalau tanahnya sudah bilang, Pak tanah saya tak ada hujan, wajib buat kolam. Yang kedua, kalau tanahnya banjir, juga wajib buat kolam. Kalau di tengah-tengahnya ada air mengalir, tidak wajib buat kolam. Saya ulangi ya. Kalau tanahnya kering sekali dan tidak ada irigasi, wajib buat kolam. Karena apa? Sudah tidak ada air. Kalau tidak ada air, tidak bisa bertani. Kalau tidak buat kolam, tidak akan dapat air. Yang kedua, tanah yang banjir, wajib buat kolam. Kenapa kok tanah yang banjir wajib buat kolam? Kalau tanah yang banjir, jangan ditanami, buatlah kolam.
Paham maksud saya di sini? Kalau Bapak Ibu ngeluh, Pak, tanah saya ini selalu banjir, terus mau ditanami apa? Ini pertanyaan benar atau salah? Saya ulangi, Pak, tanah saya ini di paling bawah, kalau hujan kering, kalau kemarau kering, kalau hujan banjir. Terus enaknya ditanami apa? Lah tanah banjir kok mau ditanami? Nah, kalau sudah tahu banjir berarti harus dibuat kolam. Supaya apa? Bertani itu bukan hanya bertani loh Bapak Ibu. Pelihara ikan ini juga termasuk bertani enggak kira-kira di Indonesia? Petani. Karena itu petani kan penyangga tatanan ekonomi Indonesia. Nah, kalau dibuatkan kolam, memang bedanya satu. Kalau yang kering itu kan di atas. Yang bawah yang dibuat kolam juga dan di atas dibuat kolam. Itu sebenarnya keseimbangan Bapak Ibu. Ini ke depan kami buat teori Bapak Ibu menangkap air dari udara. Saya dulu nggak bisa jawab. Bapak Ibu pernah naik gunung? Di gunung itu ada air atau enggak? Susah, betul kan? Tapi kenapa di bawah ada air? Katanya orang kan air mengalir dari gunung, kan gitu kan? Padahal di gunung loh enggak ada airnya. Alasan paling banyak karena kan ditahan di akar. Betul enggak? Pada waktu hujan air itu ditahan di akar. Berarti kalau cuma ditahan di akar, sebentar aja habis enggak airnya? Tapi namanya sumber air selalu habis atau lama habisnya? Cuman mengecil aja kan? Setelah saya teliti Bapak Ibu, ini baru kemarin setelah saya beli tanah yang di Telomoyo. Ternyata air itu datangnya dari embun, salah satunya. Gunung Batu kan? Di Gunung Batu itu ternyata ada embun. Embun itu menetes Bapak Ibu. Dan mengalir. Siapa pernah naik sepeda motor malam-malam? Ada? Parkir sepeda motor di luar aja. Terus joknya basah atau tidak? Air dari mana? Kenapa kok bisa ada airnya? Bukan. Jok ya, ini jok, tahu jok sepeda ya. Ada jok, terus habis gitu jalan kan juga lebar, betul kan? Jalannya basah atau tidak? Jalannya kan tidak basah kan? Tapi kenapa kok joknya yang basah? Tidak tahu Pak, sudah Pak. Apa? Kalau malam, betul. Nah, ternyata begini. Kenapa itu bisa panas, bisa ada air? Karena habis Bapak Ibu dudui. Habis Bapak Ibu dudui panas atau enggak? Terus embun itu kan gas, betul kan? Ketika dia kena di situ dia jadi mengeluar air. Jadi ini trik, saya kasih rahasia. Kalau Bapak Ibu punya tanah di gunung dan kepingin dapat embun, berarti dikasih panas sedikit dia akan mencair. Nah ini konsep yang sedang saya bangun. Ayo bantu mikir siapa yang mau. Enggak, karena apa? Karena ini kita butuhkan Bapak Ibu. Nah Mas saya minta tolong ya, ayo buat kolamnya gitu ya. Kemarin sudah saya sarankan kalau boleh dalam kolam yang dalam sekali 6 meter gitu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya enggak habis-habis. Kalau 6 meter aman. Nanti saya akan kunjungi Pak kalau sudah jadi ya. Terima kasih banyak, ini salam ke Pak Cip, salam ke teman-teman perusahaan, sudah dilakukan programnya, itu bahagia kita. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya kemarin sudah lihat kunjungan dari gubernur sudah datang, tinggal tunggu kunjungan dari presiden gitu kan. Nanti terakhir kunjungan saya. Saya dompleng. Luar biasa Mas, terima kasih. Nanti saya akan jawab gitu ya. Saya akan berikan ilmu saya akan ikhlaskan. Tidak harus tadi gitu, sudah ikhlas sebenarnya. Ada lagi pertanyaannya sudah clear? Semangka, oh ya, daunnya untuk apa kira-kira? Bapak tahu daun semangka enggak? Kalau basah tebal atau tipis? Kalau kering? Iya, ada bulu-bulunya. Kalau kering? Ringan atau berat? Ada isinya enggak? Enggak ada.
Nah, untuk apa kira-kira? Untuk kompos. Bagusnya untuk kompos apa? Ayo kita nilai sama-sama. Coba bayangkan, semangka buahnya berat atau tidak? Fungsinya daun itu kayak pompa Bapak Ibu. Pohonnya semangka itu cuma untuk saluran saja. Daun semua ditimbang sama semangkanya, berat mana? Nah, berarti daunnya ada isinya apa? Tidak ada isinya. Tapi percayalah, karena semangka berarti banyak mengandung unsur K. Jadi kalau pupuk yang banyak ngandung K. Indonesia ini tidak tahu ya, kok itu dinamai semangka gitu loh. Semangka. Nah sudah. Kandungannya paling besar berarti unsur kita jadi orang bodoh. Loh iya loh, kok jeruk loh. Padahal bahasa Inggrisnya orange. Kenapa kok dikatakan jeruk? Jangan. Coba lagi. K tertinggi itu di mana? Dari seluruh tanaman. Air kelapa kan? Kenapa kok dikasih nama kelapa? Saya yang heran sampai hari ini satu. Siapa yang buat bahasa Indonesia itu? Kok pas gitu? Ngepas no atau masa dia membuat nama itu harus diriset dulu. Tapi saya betul-betul dari situ Bapak, betul-betul menghargai bahasa Indonesia itu bahasa yang luar biasa. Sampai keluar loh kata-kata saya kan begini kan ada di YouTube kan. Unsur yang mengandung K adalah cari tanaman yang ada unsur K-nya gitu loh. Karena apa? Dari bermacam-macam yang saya lihat, yang saya amati, ya memang sih ada yang tidak ada unsur K-nya juga banyak unsur K. Tapi yang paling banyak yang ada K-nya itu pasti benar. Contoh, yang buah kecil, kersen kalau kita nyebutnya. Kalau Bapak Ibu tempatnya apa namanya? Kersen, kismis gitu kan? Cherry gitu kan? Nah, apa talok gitu ya? Tetap ada K-nya kan? Itu kan pusatnya kandungan K. Makanya betapa hebatnya nenek moyang kita memberi nama. Karena itu kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Kita lebih jauh loh dari bahasa Inggris. Loh iya Bapak Ibu. Kita ini lengkap bahasa kita itu. Jos pokoknya. Bisa diterima ya? Jadi unsur apa? K. Kalau untuk lalat, nomor 1. Terus terang ini kendala. Kalau mau ternak Bapak Ibu, ternak yang disenangi lalat tapi yang dimakan juga lalat. Namanya bebek. Bebek itu menangkap lalat terhebat. Kalau tidak percaya Bapak Ibu lalat lewat di depannya, set gitu dia. Tapi minta tolong ya, jangan ngobati lalat di dekat bebek, bebeknya akan mati juga. Karena lalatnya yang terbang ke bebek kan lemah, dimakani terus bebeknya pasti mati. Terus yang kedua, gini Bapak Ibu, obat semprot lalat itu akan pengundang lalat katanya. Semakin disemprot semakin banyak lalat. Karena ketergantungan, itu hebatnya bisnis. Jadi kalau yang paling aman kasih lem. Kalau secara herbal yang bisa untuk bukan membunuh ya, untuk mengusir, lalat itu tidak suka dengan bau wangi. Tapi kan biayanya mahal. Ya, di parfum ya. Nah, kalau ada yang bau, lalat justru datang. Karena itu untuk mengatasi lalat, terus terang bagi saya paling murah lem. Lem lalat. Kalau yang kedua, kemangi tetap didatangi lalat. Yang kedua, kalau paling aman peliharalah bebek. Lah kalau malam Bapak Ibu, lalat itu senang tidur di mana? Senang tidur di tempat yang dingin. Itu lalat. Di kabel yang berwarna hitam, dekatkan dengan kandang bebek biar dia dimakani bebek kalau malam.
Percayalah, kalau lalat Bapak Ibu lihat, carilah kabel yang berwarna hitam, daun yang gelap, yang dingin, di situ lalat pasti tinggal kalau malam hari. Wah, ini pengamatannya kalah dengan saya ini ya. Harus kita lebih banyak jadi pengangguran dulu ini ceritanya. Gimana? Oh iya, herbisida itu pupuk terbaik untuk rumput, Pak. Saya ulangi ya, herbisida adalah pupuk terbaik untuk rumput. Kok melongo tuh wajahnya? Gimana? Sebentar, saya lanjutkan dulu. Kok enggak percaya tuh Bapak Ibu kalau herbisida itu pupuk terbaik untuk rumput? Saya ulangi. Begitu disemprot dengan herbisida, rumputnya mati atau tidak? Setelah mati, tumbuhnya lebih subur atau tidak? Berarti pupuknya kan dipupuk. Rumputnya kan dipupuk, betul atau tidak? Bapak Ibu kalau mau buat herbisida sendiri, sudah saya kasih tahu deh, enggak apa-apa. Siapa yang pernah buat pupuk organik, overdosis, disemprotkan ke tanaman mati? Ada enggak? Ada, betul. Caranya gampang. Air kelapa Bapak Ibu, itu kan asam. Daunnya daun nangka. Kasih gula sedikit deh. Dosis kalau untuk nutrisi kan 50 mili, betul kan? Berarti kalau untuk herbisida kasih 250 mili. Selamat jalan itu semua tanaman. Dengan dosis tinggi. Bukan daun nangka, daun mangga. Daun mangga 20% sama air kelapa. Itu untuk membunuh alang-alang, membunuh rumput. Semua mangga jenis apapun. Gimana? Diproses seperti buat nutrisi, 14 hari sudah jadi. Nah, kasih gula sedikit ya biar lebih mujarab. Dosisnya 250 per tangki. Gula pasir biasa, Pak. Nah, sebenarnya saya minta maaf. Ini cara buat apa ini? Yang saya ajarkan tadi. Bukan. Ini cara buat nutrisi kan. Kalau Bapak gunakan cuma dosis 50, disemprotkan ke mangga, mangganya bagus. Tapi kalau Bapak gunakan dengan dosis 250, jadi racun yang membakar. Paham maksud saya di sini? Sudah siap-siap, boleh dibuktikan. Dan kalau yang lain bebas tanamannya, tapi untuk khusus alang-alang harus pakai daun mangga. Karena kelemahannya alang-alang itu di daun mangga. Boleh di blender, boleh dipecek, boleh dibiarkan aja. Per 15 liter air. Tapi minta maaf, ini sangat keras, jangan kena tanaman Bapak Ibu. Mati. Gimana? Oh enggak, ini enggak bunuh bakteri, ini kan baik. Kena semprot tadi, enggak mati. Ini jadi pupuk kan. Saya pernah Bapak Ibu ngomong, herbisida itu pupuk dosis tinggi, saya dimuarai banyak orang Bapak Ibu. Karena apa? Herbisida itu pupuknya rumput yang terbaik sebenarnya. Ini dosis, ini cara kerjanya orang pintar Bapak Ibu. Karena semakin disemprot dengan herbisida, semakin subur rumputnya. Herbisida paling banyak yang digunakan bahannya adalah putri malu. Putri malu. Tahu putri malu? Daunnya yang tidur itu loh. Betul kan? Putri malu itu pertumbuhannya cepat atau tidak? Tanaman perintis atau bukan? Tahu tanaman perintis? Perintis itu tanah dikritis apapun dia hidup. Bapak Ibu minta maaf, saya tunjukkan. Kalau putri malu itu penyebabnya dari bahannya. Bapak Ibu pernah tidak semprot herbisida di tanah yang belum ada putri malu? Pernah. Setelah disemprot dengan herbisida beberapa kali, tumbuh tidak putri malu? Itu Bapak Ibu yang tanam putri malunya. Bukan jadi bibit, kan numpang bijinya, kan kecil sekali itu Pak. Ikut di dalamnya. Yang kedua, bayam merah duri.
Tahu bayam duri? Tanahnya Bapak Ibu pertama ada bayam duri tidak? Setelah disemprot dengan herbisida berkali-kali muncul tidak bayam duri? Muncul. Siapa yang tanam? Itu dari herbisida. Sudah saya bukakan ini, nanti dimarahi lagi sama pabrik herbisida saya. Biar enggak apa-apa. Jadi herbisida itu yang buatnya kimia sih Bapak Ibu. Tapi kalau kita kan buatnya secara organik. Kalau mau mandi, kalau mau hebat, ya daun mangga, putri malu sama bayam duri. Dimix jadi satu. Itu jadi semuanya. Kalau kurang tinggi dosisnya tambahi dosis, kan murah.